Masih di Kata Dokter dan masih tentang terapi untuk membantu proses penyembuhan penyakit. Dan seperti kita janjikan bahwa ini loh guardian angelnya daripada Dr. Fajar ini, yaitu Bapak Andreas. Nama lengkapnya adalah Dr. Andreas FKSH SIK MMCTAP CMPP. Tapi seperti apa nih? Halo Pak Andreas. Halo dokter. Dan Dokter kita Boyke senang banget. panjang-panjang itu ngerti nggak dok yang MMCTAP CMPP? Itu belum tahu. Tapi yang pasti ini berkaitan dengan mungkin hipnotis ya, salah keilmuannya, satunya, salah satunya ya. Nah, tapi yang pasti Pak Andreas ini sudah bikin Dokter Fajar bisa tenang sekarang dan bisa tidur Nah. hanya by phone loh. By phone. Itu yang membuat saya juga ini. apa ya? Pemirsa mesti bingung. mengerti dulu nih, pemirsa mesti mengerti dulu bahwa yang namanya istirahat itu adalah bagian dari pola hidup sehat yang nggak boleh berkurang waktu bicara daya tahan tubuh, betul nggak dokter? Iya, 8 jam kan. Dia disarankan supaya 8 jam bisa tidur ya. Ya. Dan itu adalah bagian yang memang mesti menjaga supaya daya tahan tubuh kita baik. Ya, Ini untuk semua orang yang sakit apapun kan? Iya. semua orang sakit apapun dan yang tidak ingin sakit kan. Yang tidak ingin sakit. Jadi proses yang Esensial. diajarkan kepada dokter Fajar ini bisa digunakan juga untuk orang-orang yang tetap ingin menjaga kesehatannya, terutama untuk imunitasnya dalam mencegah COVID-19 ini. Bisa dilakukan juga? Ya, bisa. Oke, Kita tanya Pak langsung aja deh. Pak Andreas, sebetulnya apa yang apa sih diajarkan, yang diajarkan? ke Dokter Fajar biar semua bisa kebagian ya. Sebelumnya itu dan sebetulnya tadi kan Pak Dr. Boyo udah nanya sebetulnya waktu kita break tadi yang saya marahin, nggak boleh nanya-nanya ya. Ini untuk penyakit apa saja sebetulnya nih yang apa kemampuan yang kemampuan Bapak untuk di penyembuhan seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi awalnya memang pada saat itu tim kami itu melalui Lions Club pada saat itu ketemu Dr. Fajar, itu kami hanya minta izin untuk bantu terapi pasien kanker yang ada di harapan jadi memang kita. kenalnya karena itu ya. Pasiennya Pak Dr. Fajar emang kanker semua nih ceritanya. Dan pasien kanker kan parah-parah, terminal state, kegelisahan orang tuanya ya, anaknya juga gitu loh. Dan kebanyakan memang anak-anak dari usia balita, ada juga yang besar itu 17 tahun. Nah yang menjadi unik adalah mereka ini tadinya makan susah, sama orang tuanya digendong aja nggak mau, gitu ya. Udah gitu mual tinggi. Nah, akhirnya saya minta izin gitu ya masuk, lalu ada suster, di situ kebetulan suster Aisyah yang saya kenal, akhirnya diperbolehkan oleh orang tuanya. Nah, jadi terapinya bagaimana? Saya cuma kilik-kitik aja kakinya. Kitik. Itu apakah nanti sistem refleksi atau dikelitikin? Apa cari ketawanya atau bagaimana? Atau cari ketawanya? Saya usahakan supaya dia tertawa. Oke. Ini terapi yang Bapak kerjakan ini terapi tertawa kah? Terapi tertawa dan itu dipelajari memang ada ilmunya. Boleh dibilang karena saya bukan dokter kan. Jadi saya ini bisa itu karena anak saya pada saat itu sakit. Saya bingung, udah nggak mau makan berhari-hari, sama mama yang nggak mau, sama nenek yang nggak mau. Tiba-tiba saya mesti ngapain? Nah pada saat itu tiba-tiba tahu-tahu ada kayak dapat aja loh. Oh iya, kan saya bisa terapi dulu gitu ya kan, nggak sadar. Nah udah terapinya apa? Itu otomatis saya kilik-kitik kakinya, tangannya. Dan aneh pada saat itu nafsu makannya luar biasa dari nggak mau makan sama sekali. Oh jadi keilmuan ini didapatnya gifted ya? By the God ya? Gifted. Oke. Ini cuma Pak Andreas aja atau ada teman-teman lain juga yang sudah bisa mengerjakan? Ya, kebetulan pada saat itu karena cikal bakalnya di Rumah Sakit Harapan kita, nah kebetulan susternya, suster Aisyah, itu sekarang sudah melakukan terapi, membantu, bahkan kemana-mana gitu ya. Ya metodenya sangat sederhana, bahkan kalau boleh dibilang adalah semudah kita bernafas. Oke. Saya tiba-tiba pengen ketawa biar saya lebih bahagia. Gimana Pak? Coba dijelaskan ya. Karena kita ini masih belum jelas. Masih belum jelas. Kalau anak kecil dikitik-kitik, tapi kalau yang orang dewasa kan nggak bisa dong gitu ya. Dikitik-kitik di sininya. Justru itu. Di sini-sininya kan kalau di pinggangnya boleh. Ini dia Dokter Fajar nih yang cerita kilik-kitik nih. Coba. Silakan, Dokter Fajar seperti apa? Waktu itu dikilik-kitik ya. Dokter pasti kan mendapatkan ilmu dari Pak Andreas juga. Seperti apa? Ya, jadi selain tadi pernafasan ya, pernafasan, terus kemudian dokter harus dibikin gembira, dokter harus dibikin ketawa. Nah,
Gimana caranya Pak? Caranya coba dokter kitik-kitik telapak tangan dokter. Terus langsung kemudian kitik ini. ya Saya kok nggak sampai tahu. ke gelian ya. Kalau itu sudah ke telapak kaki. Oh. Nah, jadi waktu di ruang rawat itu saya lakukan itu. Sambil ketawa-tawa sendiri. Sampai ketawa-ketawa. Jadi ngitikin diri sendiri. Iya. Tapi kan ada yang sensitif apa ada yang enggak kan? Pada umumnya Ya. sih di pinggang biasanya. Kalau Pak Andreas bilang kalau situ belum terlalu geli dok, coba di sekitar Geli pusar. ya? Ya, pusar. Sekitar pusar. Apa yang terjadi kalau di kedokteran Nanti kan dulu, ketika kita tanya ketawa. dulu, Dokter Fajar terus waktu kitik-kitik, terus apa yang ngerasa? Ya karena kegelian aja ya, terus Iya. kemudian Pak Andreas bilang, dok kalau geli ya ketawa aja, ketawa bebas aja. Loh ini tengah malam nih Pak, saya bilang. Waduh, terus? Tengah malam, ya nggak apa-apa dok, ketawa aja. Nanti samping-samping saya pasien-pasien bingung dong, saya bilang. Nggak apa-apa, tapi secara teoritis ya, itu kalau kita ketawa, Iya. kalau kita seneng ya, Iya. itu kan memang benar hormon endorfin. Endorfinnya, Kan, hormon kebahagiaannya memang dikeluarkan. Itulah rahasianya. Itu rahasianya. itu supaya Jadi, kita menjadi Sebentar dok, daya tahan tubuhnya menjadi lebih lebih baik. baik ya. Tapi itu begitu langsung kitik-kitik, begitu langsung ketawa, ada yang bisa tidur nggak? Atau barangkali langsung bagaimana nggak gitu dok? Nah setelah itu ada lanjutannya ya. Iya. Kemudian diberikan, dok nanti ada musik. Oh, jadi Yang- macam-macam Jadi ya? terapinya pertama adalah tarik nafas Tarik yang nafas, ditahan, ya, tarik nafas, 7 tahan, ketukan, ya. kemudian dikeluarkan sambil tertawa-tertawa. Ya. Kemudian 2 dikitik-kitik. Dikitik-kitik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Dengerin musik. musik. Ya. Musiknya musik apa? Musiknya dari Pak Andreas dong pasti musik. Dari Pak Andreas ya. Ya, relaksasi. Kan banyak tuh zaman-zaman musik-musik Ya. kayak Chopin atau musik-musik yang nocturne yang segala macam musik-musik klasik itu Ya. bisa dipakai untuk relaksasi. Diusahakan yang ada nuansa alam. Burung. Oh, Kayak see, suara-suara I itu ya? see. Kayak orang di spa bukan? Kayak di spa gitu Yang ya? kalau ada kita lagi ada pijit. air terjunnya. Bisa, air gitu yang kan, ada air suara terjunnya. Iya, karena gitu untuk kan. menenangkan. Oh. Nah, pada I saat know. mulai tenang, tahu-tahu tidur. Nah, disitulah masuk terapi yang lebih dahsyat lagi, yaitu nanti menyentuh bagian tubuh yang sakit. Nah, pemirsa, Aduh, penasaran pemirsa, kan? Saya masih aku ngomong, juga saya mah penasaran. jujur, saya nggak ngerti gimana caranya gitu. Kan kita udah tidur, yang nyentuh siapa? Nah, pertanyaan begitu. Dokter Fajar kan sendirian, yang nyentuh kan Sendirian. siapa nih? Apa Iya. ceritanya nanti pemirsa? Sabar. Sabar, Saya juga sabar, berdua sabar. harus sabar ya. Kita akan teruskan terapinya Pak Andreas ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap sama kami di sini. Iya, tetap di Kata Dokter Pastinya.